Salam sejahtera dalam nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu untuk bersama-sama merenungkan dan menyiapkan diri sebelum kita merayakan kebangkitan Tuhan. Pada kesempatan ini, pertemuan yang kedua APP 2021, kita diajak mendalami tema menjadi gereja yang berani bersaksi tentang iman akan Kristus. Belajar dari Santo Stefanus bersama saya, Antonius Matteo Utomo. Yang kita dalami pada pertemuan kali ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 7 ayat 54 sampai dengan 60. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bacaan yang kita dalami pada pertemuan kali ini berbicara tentang seorang tokoh gereja, yaitu Stefanus. Siapakah Stefanus? Stefanus ialah satu dari 7 orang yang dipilih oleh para murid segera sesudah kebangkitan Yesus untuk mengawasi pembagi-bagian bantuan di dalam gereja, sehingga para rasul bisa bebas melakukan tugas-tugas kerohanian. Dikatakan bahwa Stefanus menonjol dari yang lainnya dalam hal iman, kasih, kuasa rohani, dan hikmat. Di antara mereka lah, dialah yang paling cakap mengerjakan mukjizat dan memberitakan Injil. Stefanus berselisih dengan kaum Yahudi Helenis yang menyeret dia ke hadapan Sanhedrin atau Mahkamah Agama dengan dakwaan hujat terhadap Nabi Musa dan Allah, serta berkata-kata menentang bait Allah dan hukum Taurat. Stefanus dengan wajah seperti wajah malaikat menjawab tuduhan dalam sidang di Mahkamah Agama dengan uraian ringkas tentang sejarah Israel dan serangan terhadap orang Yahudi yang meneruskan tradisi nenek moyang mereka dengan membunuh Mesias. Hal ini membakar amarah mahkamah terhadap dia, dan sesudah ia menyatakan melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, ia ditangkap dan dirajam sampai mati. Dengan penuh semangat ia menghadapi kematiannya seperti Tuhannya, karena tuduhan-tuduhan berdasarkan kesaksian palsu, yaitu dituduh akan merobohkan bait suci dan mengubah Taurat Musa. Ia berdoa seperti yang dilakukan Yesus dan memohon pengampunan dosa bagi yang menganiaya dia, lalu menyerahkan rohnya ke dalam tangan Kristus Yesus.
Dari penjelasan singkat di atas, kita bisa sedikit mengetahui tentang siapakah Stefanus. Yang pertama, Stefanus adalah seorang pelayan, dalam hal ini diakon dalam gereja. Yang kedua adalah ia adalah seorang beriman yang kokoh dan penuh Roh Kudus. Dan yang ketiga, Stefanus adalah seorang yang melawan musuhnya dengan cinta akan Tuhan, sehingga dalam penderitaannya ia sanggup mengeluarkan kata-kata pengampunan. Tuhan, janganlah dosa ini engkau tanggungkan kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Stefanus tentu memberi kita inspirasi tentang bagaimana bersaksi tentang iman akan Kristus Yesus. Kita diajak untuk berani bersaksi tentang iman akan Tuhan. Pertanyaan permenungannya adalah, dalam hal apakah aku bersaksi tentang iman akan Tuhan? Menjadi saksi Kristus berarti menyampaikan atau menunjukkan apa yang dialami dan diketahuinya tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Penyampaian, penghayatan, dan pengalaman akan Yesus itu dapat dilaksanakan melalui 3 hal. Melalui kata-kata, melalui sikap, dan melalui perbuatan. Jadi, bersaksi akan Tuhan berarti itu bersoal tentang memilih kata atau sikap atau perbuatan dalam pergaulan dengan orang lain. Singkatnya, aku memilih apa? Memilih mengucapkan, aku memaafkanmu, atau aku membencimu. Memilih mengucapkan, jadilah dirimu seperti yang kau inginkan, atau mengapa kamu tidak baik seperti dia. Memilih mengucapkan, mari hal ini kita perbaiki bersama, atau semua ini karena salahmu. Memilih bersikap, melayani, atau dilayani. Memilih bersikap, peduli, atau acuh tak acuh. Memilih bersikap, disiplin, atau tak mau diatur. Memilih berbuat, benar, atau salah. Memilih berbuat, jujur, atau menipu. Dalam masa Prapaskah ini, kita diajak untuk berani bersaksi tentang iman akan Kristus dengan kata-kata, sikap, dan perbuatan yang menghidupkan, bukan dengan kata-kata, sikap, dan perbuatan yang mematikan. Semoga kita berani menjadi saksi-saksi